Proses perkara perdata di pengadilan. Dalam proses perkara perdata, terdapat dua pihak atau lebih yang bersengketa, yaitu penggugat dan tergugat. Mari kita simak penjelasannya. Yang pertama adalah pendaftaran gugatan. Pendaftaran gugatan ini dilakukan oleh penggugat atau kuasa hukumnya dengan membawa surat gugatan pada pengadilan negeri yang berwenang. Dan kemudian, penggugat membayar biaya perkara. Setelah pendaftaran gugatan, maka langsung mendapatkan nomor register perkara dari panitra. Oh iya, pendaftaran gugatan sekarang sudah dapat dilakukan online loh, melalui website e-court.mahkamah-agung.go.id. Nah, selanjutnya, yang kedua yaitu pemanggilan para pihak. Gugatan yang telah didaftarkan lalu dilimpahkan pada ketua pengadilan. Kemudian, ketua pengadilan menunjuk majelis hakim yang bertugas mengadili perkara tersebut. Dan kemudian, majelis hakim menetapkan hari dan tanggal sidang pertama, serta memerintahkan untuk memanggil para pihak. Tahap yang selanjutnya yaitu sidang pertama. Di sini apabila para pihak, yaitu penggugat dan tergugat, telah hadir di persidangan, maka majelis hakim akan memerintahkan para pihak terlebih dahulu untuk melakukan proses mediasi. Kemudian, para pihak yang berperkara menempuh proses mediasi, yang mana proses mediasi ini difasilitasi oleh seorang mediator. Jangka waktu proses mediasi ini adalah 30 hari. Jika dalam 30 hari tidak mencapai perdamaian, maka mediator dapat menyatakan mediasi gagal yang dituangkan dalam berita acara. Apabila setelah melakukan mediasi, namun para pihak belum juga mendapatkan kesepakatan, sehingga persidangan dilanjutkan dengan proses jawab-menjawab, dengan diawali dengan pembacaan gugatan oleh pihak penggugat. Kemudian, dilanjutkan pembacaan jawaban dari pihak tergugat, yang mana dari jawaban tergugat akan disanggah dengan replik dari penggugat. Kemudian, dapat dibantah juga dengan duplik dari tergugat. Nah, kemudian dilanjutkan pada sidang pembuktian. Pada sidang ini, para pihak diberikan kesempatan untuk mengajukan alat bukti masing-masing untuk memperkuat dalil-dalil yang telah mereka utarakan. Nah, pembuktian ini bisa berupa bukti yang tertulis maupun keterangan dari saksi. Kemudian, apabila sudah tidak ada lagi alat bukti yang diajukan dan diperiksa, maka hakim akan menutup proses pembuktian dan kemudian mempersilakan para pihak untuk menyusun kesimpulan. Jadi, pada agenda sidang selanjutnya, setelah pembuktian yaitu kesimpulan. Kesimpulan ini berisi pendapat para pihak yang memperkuat dalil-dalil mereka berdasarkan hasil pembuktian. Kemudian, apabila para pihak telah selesai membacakan kesimpulannya, maka majelis hakim akan menjatuhkan putusan. Dan setelah majelis hakim menjatuhkan putusan, masih terdapat pihak yang merasa keberatan atas putusan yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim, maka dalam jangka waktu yang telah ditentukan, pihak yang berkeberatan dapat mengajukan upaya hukum. Upaya hukum di sini yaitu banding, kasasi, dan peninjauan kembali.
Apabila para pihak tidak melakukan upaya hukum sampai dengan batas waktu yang diberikan, maka putusan tersebut dapat dikatakan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, atau biasanya disebut putusan inkrah van gewisde. Sehingga pihak yang dimenangkan dalam putusan maka dapat memohonkan pelaksanaan putusan yang disebut dengan eksekusi.